Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan selalu serta kita dapat melaksanakan presentasi yang seperti biasanya, dan semoga kedepannya juga Allah telah memberikan kita kesehatan selalu dan juga kelancaran dalam perkuliahan kita seperti pada hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang kedua, tak lepas juga kita ingatkan selalu kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah memberikan nilai-nilai moral yang telah kita terima. Semoga kita ke depan juga kita dapat melaksanakan apa yang telah beliau ajarkan kepada umat Islam sebagai amanah kita untuk kedepannya di akhir yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai teologi rezeki. Ada muncul di sini teologi rezeki. Oke. Nah, teologi rezeki ini kita akan bahas sepenuhnya tentang aspek-aspek rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, macam-macam rezeki maupun selak-beluk rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga implikasi teologi rezeki ini akan kita bahas sepenuhnya di materi kita pada hari ini. Baik, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan dan simak yang telah kami siapkan untuk para pendengar, para audiens, dan juga kepada ibu dosen kita, Ibu Nur Cahya. Baik, simak penjelasan dari kami tiap masing-masing bab. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namutara Ayu, NIM 0506193121. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagian B mengenai konsep rezeki. Nah, dari segi kebahasaan, makna kata rezeki itu adalah pemberian, baik yang ditentukan maupun tidak, baik yang mengikuti makanan perut maupun yang berhubungan dengan kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Dan kata rezeki itu juga mengacu kepada duniawi dan keukhrawian. Dan di dalam Al-Quran juga mengacu kepada makanan, air yang dihidupkan, hewan, binatang ternak, tumbuhan, hamba sahaya, istri dan anak-anak. Dan rezeki juga bermakna pangan, pemenuhan kebutuhan, gaji, hujan, dan lain-lain. Dan rezeki juga dapat diartikan bahwa segala bentuk pemberian yang dapat dimanfaatkan baik material maupun spiritual. Dan ada beberapa ulama yang berpendapat dalam mendefinisikan tentang rezeki. Yang pertama, Fakhruddin Ar-Razi yang berpendapat bahwa rezeki itu adalah suatu bagian. Seorang punya bagiannya masing-masing. Dan yang kedua, ada Al-Sunnah wal Jamaah yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang bermanfaat, baik halal maupun haram, karena kalau ditilik dari segi kebahasaan, rezeki berarti bagian. Dan siapa yang menggunakannya dengan haram, jadilah bagiannya itu haram. Dan yang ketiga, ada aliran Mu'tazilah yang mengatakan bahwa yang haram tidak disebut rezeki karena kepemilikannya tidak sah. Allah tidak memberikan rezeki yang haram, melainkan rezeki yang halal. Dan di dalam Al-Quran menangkap pesan-pesan Al-Quran tentang rezeki. Yang pertama, Allah adalah pemberi rezeki seperti yang tersimpul pada
salah satu namanya yaitu Ar-Razzaq. Dan kata Ar-Razzaq itu berarti yang menanggung atau mutakafil, yang menjamin apa yang membuat orang dapat hidup. Allah berikan rezeki kepada seluruh makhluknya dan tanpa membedakan apapun. Dan di dalam Al-Qur'an surah Al-Zariyat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha huwa razzaqu dzul quwwati mutin, yang berarti sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Dan yang kedua, di dalam Al-Qur'an juga memberikan informasi yang berkenaan dengan cara-cara untuk memperoleh rezeki, khususnya rezeki yang dibagikan. Meskipun Allah telah menyiapkan rezekinya masing-masing, rezeki setiap makhluknya masing-masing, namun tidak serta-merta rezeki itu dapat diperoleh tanpa usaha. Jadi jika kita ingin memperoleh suatu rezeki, kita harus memperolehnya dengan cara usaha dulu. Dan yang ketiga, ada Al-Qur'an juga mengajarkan bagaimana rezeki itu harus dimanfaatkan dan digunakan. Bersamaan dengan itu, Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa rezeki yang pada mulanya sebagai nikmat dapat saja berubah menjadi nikmah atau bencana. Dan selanjutnya di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa rezeki itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, rezeki yang sudah dijamin, yang kedua, rezeki yang dibagikan, dan yang ketiga, rezeki yang dijanjikan. Rezeki jenis yang pertama itu yang sudah dijamin, yaitu adalah apa yang telah dijamin Allah di dalam dunia ini. Sebut saja misalnya udara, air, bumi, Allah yang terhampar luas, semuanya dapat dinikmat oleh manusia. Dan yang kedua, rezeki yang dibagikan. Dalam memperolehnya, setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu berjalan, yang kedua bertebaran atau berjelajah bumi, dan yang ketiga mencari. Dan yang kedua itu ada rezeki yang dibagikan. Ada rezeki yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hambanya. Dalam bahasa lain bisa juga disebut sebagai rezeki yang potensial namun belum aktual, belum dimiliki oleh manusia. Untuk memperolehnya, manusia harus bekerja keras. Itu adalah rezeki yang dibagikan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya yang memenuhi persyaratan untuk memperolehnya. Menikmatinya, persyaratan yang dimaksud bukanlah persyaratan fiktial atau material, melainkan persyaratan yang bersifat ruhania, spiritual. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan jika kita ingin memperoleh suatu rezeki, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bertakwa. Karena orang yang bertawakal kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, maka kita akan mendapat nikmat Allah untuk kebaikan dirinya dan juga buat orang lain lewat infak, sedekah, dan zakat. Itu adalah salah satu langkah untuk memperoleh suatu rezeki. Demikianlah penjelasan dari saya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dona Jara Hasibuan, NIM saya 0506-19248. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya akan melanjutkan sebab yang ketiga, faktor-faktor pembuka dan penghambat. Ketika kita berbicara tentang faktor-faktor pembuka dan penghambat, tentu ada 2 aspek yang akan kita perbincangkan. Yang pertama yaitu bagaimana harta tersebut sampai kepada kita, dan yang kedua bagaimana pula harta tersebut bisa kita jadikan rezeki karena dapat kita manfaatkan dengan baik. Tentunya kedua aspek ini harus bisa mewujud dengan baik, dan tentunya juga kitalah sebagai pelaku utama yang akan mewujudkannya. Secara sederhana, untuk memperoleh rezeki yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faktor pembukanya adalah lewat
kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kendati demikian, ada satu hal yang perlu dipertegas dalam konteks pembagian rezeki ini. Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rezeki mengatur rezeki untuk manusia? Jawaban atas pertanyaan ini adalah penting untuk menegakkan bahwasanya setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini telah Allah tetapkan rezekinya. Kita harus meyakini bahwa setiap makhluk Allah yang ada di alam ini telah ditetapkan rezekinya, dan dengan rezeki itu pula lah mereka bertumbuh dan berkembang. Nah, implikasi yang timbul dari pandangan ini adalah, jika semua yang lahir ke muka bumi ini telah ditetapkan rezekinya, maka tidak perlu manusia iri dan dengki dengan manusia lainnya. Kita hanya perlu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Ia telah memberikan kita rezeki yang cukup untuk kita. Sayangnya kita tidak pernah tahu berapa banyak jumlah rezeki yang akan diberikan Allah kepada kita. Dan hal ini sesungguhnya sudah menjadi rahasia, sudah menjadi bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendati demikian, kita harus yakin bahwa Allah telah mencukupkan rezeki buat seluruh hambanya, dan kita tidak perlu ada rasa kekhawatiran tentang habis dan berkurangnya rezeki tersebut. Jika setiap manusia menyadari bahwa untuk dirinya Allah telah menyiapkan rezeki yang cukup, tugasnya adalah bagaimana ia memperoleh rezeki itu sebanyak-banyaknya dan bagaimana ia menjemput rezeki tersebut. Semua tergantung dari usaha yang dilakukannya. Misalnya, jika ia seorang pedagang dan melakukan usahanya sepanjang tahun tanpa ada perubahan yang signifikan, maka ia hanya mendapatkan bagian dari rezekinya itu sedikitnya saja, atau seperti biasanya. Tetapi, jika ia melipat gandakan usahanya itu dengan melakukan berbagai cara, tentu saja caranya tersebut harus benar secara syar'i. Maka pendapatannya bisa berlipat ganda. Bahkan ia akan mendapatkan lebih jika ia melakukan upaya-upaya tambahan. Sampai sini menjadi jelas bahwa faktor pembuka rezeki yang dibagikan Allah adalah lewat usaha. Semakin banyak usaha yang dilakukannya, maka semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh rezeki. Dengan kata lain, semakin besar resiko yang mungkin diterimanya, karena besarnya modal usaha yang mungkin dikerahkannya, maka semakin besar pula rezeki yang akan diterimanya. Demikian pula sebaliknya. Satu hal yang pasti, sesungguhnya apa yang kita peroleh hakikatnya tidak mengganggu dari rezeki orang lain. Bukankah Allah Maha Kaya dan tidak akan pernah berkurang kekayaannya hanya karena banyaknya rezeki yang dibagikannya kepada hambanya. Adapun faktor penghalangnya seperti yang dituliskan oleh Abad Badruzzaman dalam bukunya adalah kultural dan struktural. Maksudnya penghalang kultural adalah penghalang budaya-budaya yang tidak menopang etos kerja yang tinggi. Contohnya adalah sifat malas, tidak disiplin, boros, dan lalai dalam pekerjaan yang baik. Cara mengatasi penghalang kultural ini adalah melalui penyadaran dan pencerahan. Medianya dapat melalui pendidikan, pelatihan yang berkesinambungan, dan terpadu. Penghalang berikutnya adalah penghalang struktural. Maksudnya yaitu sistem ekonomi yang menghambat pintu rezeki. Di dalam kehidupan sosial kita, ada banyak penghambat mengalirnya rezeki secara maksimal kepada seseorang yang bisa jadi telah bekerja secara sungguh-sungguh. Namun, ia harus membayar pajak pungutan dan kutipan-kutipan lainnya dengan berbagai alasan. Akibatnya, harta yang didapatkannya tidak dapat dinikmatinya secara baik. Contohnya, bagaimana mungkin petani bisa memperoleh hasil maksimal dari pertaniannya jika harga pupuk mencekik leher? Pupuk dikuasai oleh
mafia pupuk yang memonopoli harga. Akibatnya, petani menjadi terperangkap dalam jaringan mafia pupuk itu. Belum lagi pasar yang tidak memihak kepada para petani. Hal-hal inilah yang kita sebut contoh penghalang struktural. Demikianlah faktor penghalang rezeki tidak hanya bersifat kultural tapi juga struktural. Keduanya tentu saja harus disingkirkan agar hijab atau penghalang datangnya rezeki dapat disingkirkan. Tentu saja jika penghalangnya sudah dapat disingkirkan, maka insya Allah rezeki akan datang kepada hamba-hamba Allah yang sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, rezeki yang dijanjikan Allah hanya dapat diperoleh melalui pendakian spiritual yang konsisten. Pendakian spiritual yang konsisten yang dimaksud adalah melalui peningkatan kualitas iman dan takwa serta pembersihan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam berbagai ayat Al-Quran menjelaskan bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu implikasi terhadap teologi rezeki. Nah, sebelumnya kita sudah membahas konsep rezeki dan juga pengertian rezeki. Sekarang kita masuk ke implikasi terhadap teologi rezeki. Nah, implikasi itu apa dan teologi rezeki itu juga apa? Nah, ini terdapat dua kata ya. Yang pertama itu dia implikasi dan yang kedua teologi rezeki. Nah, implikasi sendiri itu apa? Nah, seperti yang pernah kita dengar sehari-hari gitu kan, implikasi itu bahwa kita mengimplikasikan suatu hal gitu. Implikasi terhadap suatu perbuatan. Nah, sebenarnya implikasi itu pengertiannya ialah hal yang mengandung hubungan keterkaitan gitu. Ada hubungan keterkaitan satu sama lain. Jadi dalam pembahasan ini, implikasi terhadap teologi rezeki itu dia berhubungan bagaimana teologi rezeki ini bisa ada hubungan keterkaitannya dengan kehidupan di dunia ini, dan juga dengan cara apa rezeki bisa ada hubungan satu sama lain gitu kan. Baik. Nah, teologi rezeki sendiri itu apa gitu. Sekarang teologi rezeki itu apa gitu kan. Nah, teologi rezeki itu ialah menempatkan Allah sebagai satu-satunya pemberi dan pengatur rezeki. Allah sudah mengatur rezeki kita seberapa banyak dan juga seberapa yang harus kita dapatkan itu sudah diatur oleh Allah dari sebelum kita lahir maupun menjelang meninggal nanti sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah mempunyai 3 sifat, yaitu yang pertama itu Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, dan yang kedua itu Al-Ghani, yang Maha Kaya, dan yang ketiga Al-Mughni, itu Maha mengkayakan. Nah, di sini Allah bisa memberi kita rezeki yang berlimpah maupun yang menyempitkan rezeki kita. Disebut Al-Bathi dan juga Al-Mughni. Nah, Al-Qabid. Al-Qabid ini dia menyempitkan rezeki kita, dan Al-Bathi itu memberi kelapangan rezeki kita. Nah, di sini ada ulasan yang menarik mengenai implikasi terhadap teologi rezeki yang berhubungan dengan tauhid. Teologi rezeki ini bisa berhubungan dengan tauhid. Dijelaskan oleh Dawam Raharjo di dalam ensiklopedia Al-Qur'annya bahwa sebenarnya Al-Qur'an itu justru mendorong manusia untuk mendapat atau mencari rezeki. Mencari rezeki itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Dengan cara itulah maka manusia membebaskan dirinya dari bertindak sebagai orang musyrik. Ya, orang musyrik itu kan kita tahu bahwa yaitu apabila mereka menggantungkan dirinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rezeki. Nah, itu kita akan bahas yang dijelaskan oleh Dawam Raharjo ini, sehingga di sinilah implikasi teologi rezeki yang akan mau kita presentasikan. Bagian lain dari ensiklopedia Al-Qur'annya itu dia menjelaskan bahwa menegaskan bahwa Al-Qur'an, menurut Al-Qur'an itu yang telah dituturkan
bahwa rezeki itu bersumber dari Allah. Implikasi dari pandangan ini bahwa rezeki itu tidak bersumber dari tuan, majikan yang memberi, tuan yang mempunyai budak, atau kaum feodal, kapitalisme, pengusaha itu feodal, dan juga kaum bukan dari kaum tiran maupun despot. Tiran itu semacam kayak bangsa Yunani itu ada raja, ada budak gitu-gitu. Kasta, tiran gitu maksudnya. Nah, oke. Implikasi dari pandangan bahwa Allah Maha Ar-Razzaq, pemberi rezeki bagi seluruh makhluk, menjadikan semuanya orang memiliki akses yang sama kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan itu sama. Jadi tanpa ada yang merasa lebih berhak untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semuanya itu sudah sama, sudah diatur rezekinya, yang seperti saya bilang sebelumnya, dari sebelum kita lahir sampai kita menjelang meninggal nanti itu sudah diatur oleh rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun namun yang di sini bahwa Allah sudah mengatur rezeki kita gitu kan. Nah, sekarang bagaimana cara mendapatkan rezeki itu gitu? Apakah rezeki itu nanti kita di majalah langsung datang, langsung ada gitu rezeki yang kita terima? Nah, sebenarnya rezeki itu banyak ya. Rezeki itu banyak ya. Sebenarnya kesehatan itu juga rezeki. Sudah dijelaskan tadi kan oleh saudara-saudara kita, saudari Dona dan juga saudari Indah, bahwa rezeki itu bukan hanya dari materi tapi juga tentang kesehatan juga itu rezeki. Nah, ibaratkannya gini, saya mengambil sebuah ceramah dari Ustadz Khalil Basalamah. Dia mengatakan bahwa rezeki itu ibaratkan buah yang bergelantungan di atas pohon gitu. Nah, apabila buahnya itu jatuh, nah itu dikatakan sebagai rezeki mutlak. Kita bisa mendapatkan buah itu dan memakannya, itu rezeki mutlak, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sudah segitu porsi yang telah diberikannya, mutlak, bahwa itu bakal jatuh dan kita ambil. Namun di lain itu masih ada buah-buah yang bergantungan, itu disebut rezeki ikhtiar. Ya, rezeki ikhtiar ini ya kita mendapatkannya dengan cara berikhtiar kepada Allah dan juga usaha. Ketika kita sudah mengusahakannya, itu rezeki itu akan kita ambil seberapapun yang telah Allah berikan kepada kita, itu jauh lebih mudah kita ambil rezekinya gitu, dibandingkan kita tidak berbuat apa-apa, sehingga kita harus kalau kita nggak berbuat apa-apa itu disebut ketika kita mendapat rezekinya itu disebut rezeki mutlak yang sudah memang diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari usaha kita maupun hasil kerja payah kita dari segala jenis ilmu pengetahuan, kerja keras gitu, itu disebut rezeki ikhtiar. Jadi ketika kita sudah mendapatkan itu semua, kita bisa mengambil apel-apel itu gitu, buah-buah itu yang ada di dalam pohon, di atas pohon, kita ambil seberapa banyak kita bisa ambil. Nah, itu rezeki yang bisa kita ambil dari Allah. Jadi itu rezeki ikhtiarnya dibilang. Dan itulah yang saya kutip dari Ustadz Khalil Basalamah. Tapi bedanya apa? Kan di sini Dawam Raharjo juga menyebutkan bahwa implikasi dari pandangan bahwa Allah yang Maha Razzaq memberi rezeki bagi seluruh makhluk, menjadikan semuanya makhluk memiliki akses yang sama terhadap Tuhan, kepada Tuhan, tanpa ada merasa lebih berhak untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Nah, di sini aksesnya semua sama. Berarti mau kaya, mau miskin, mau ya bagaimana status sosialnya, itu semua sama. Nah, tapi dan juga kaum muslimin dan juga non kafir gitu. Kafir juga sudah ditetapkan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa yang kafir ini bisa kaya gitu, bisa memiliki usaha banyak di mana-mana, banyak sekali rezeki yang telah diterimanya daripada umat muslim gitu kan. Ada tuh pertanyaan yang kadang begitu kan. Nah, jadi itu pertanyaan ini seperti itu ialah Allah di sini juga Dawam Raharjo tadi sudah menyebutkan bahwa
pemberi rezeki bagi semua makhluk. Allah sudah memberikan rezeki segalanya, sudah memberi rezeki bagi seluruh makhluk, menjadikan semua orang memiliki akses yang sama kepada Tuhan. Allah tidak membeda-bedakan mau kaya mau miskin, dan juga yang non muslim, non kafir, semua sudah diatur sama rezeki oleh Allah. Tapi di sini bedanya apa gitu? Bedanya orang muslimin sama kafir tuh apa bedanya dalam memperoleh rezeki gitu. Nah, di sini juga saya kutip dari Ustadz Khalid Basalamah itu, ya yang bedanya itu ialah berkahnya. Berkahnya itu yang berbeda. Nah, sementara Allah menyuruh kita kepada kaum muslim ini untuk mendapatkan rezeki itu dengan yang baik. Rezeki yang baik kita cari, atau bahasa agamanya yang halal. Nah, sedangkan orang kafir itu kan mengambil rezekinya tuh dari berbagai macam cara gitu kan, macam hal, tidak pandang-pandang yang mana yang baik mana yang buruk, itu semua mereka lakukan. Di situ lebih bedanya gitu antara kaum muslimin dan juga kaum kafir. Tapi mengapa mereka bisa kaya daripada kita? Nah, orang kafir ini terkadang mereka lebih giat dalam berusaha, giat dalam mengejar segala ilmu pengetahuan, segala hal, sehingga yang tadinya yang sudah dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah, ketika Allah sudah menempatkan rezekinya sebagai ibaratkan sebuah buah yang sudah bergelantungan di atas pohon, lalu kita bisa mengambilnya dengan cara ikhtiar dan berusaha agar kita mendapat rezeki itu yang telah Allah berikan. Maka disitulah kita mendapatkan rezeki yang telah Allah berikan, yang telah berikan di seluruh yang ada di muka bumi ini. Jadi itulah mengapa kafir ini terkadang kan banyak yang kaya, banyak yang sukses lah istilahnya, berhasil. Jadi mereka itu tetap tetap melakukan yang segala hal yang dengan cara yang berusaha istilahnya, dengan cara bersungguh-sungguh, sehingga mereka bisa mendapatkan buah itu berbagai macam cara. Mau dengan menggunakan ilmu pengetahuannya, kerja kerasnya, mereka bisa mengambilnya itu. Jika mereka mengambilnya sedikit, jika ada buahnya di atasnya lagi, mereka bisa mengambilnya dengan cara menggunakan jala. Nah, istilahnya mereka lebih mempelajari lagi bagaimana cara mendapatkan rezeki yang jauh lebih banyak gitu yang telah Allah berikan. Itu bedanya. Tapi di sini bedanya juga bagi kaum muslimin dan kaum kafir ini ialah cuman di berkahnya gitu. Nah, itulah tadi bahwa Allah sudah Allah sudah memberikan rezekinya itu tidak tidak memandang satu sama lain, tidak memandang mulut, tidak memandang mana baik buruknya orang itu ingin mendapat rezeki, tidak. Bahwa Allah sendirilah itu, Allah memiliki sifat yang Ar-Razzaq, memberi rezeki ke seluruh makhluk itu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu menurut Damawam ada 3 ulasan mengapa dalam bukunya ini, ensiklopedia Al-Qur'annya ini, implikasinya terus bagaimana caranya dalam sudut pandangnya gitu. Yang terakhir ini di bagian penutup artikel saudara Dawam Raharjo ini, bahwa cukup bagus menggambarkan konsep dan pengertian rezeki yang berasal dari falsafah tauhid. Dalam falsafah tauhid terkandung 2 konsep dualitas, bahwa rezeki itu salah satunya ada di pihak Tuhan dan yang di pihak lainnya yaitu ada di tangan manusia dan alam. Jadi di dalam artikel terakhirnya ini ada falsafah tauhid dalam teori rezeki ini dalam segi dualitas, bahwa dari sisi yang pertama pemberi rezeki ini ialah dari Allah dan juga dari manusia dan maupun alam. Nah, dan alam semesta sebagai makhluk. Tuhan adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Ialah sumber rezeki bagi semua makhluk hidup. Manusia dan makhluk hidup lainnya berkedudukan sebagai pencari dan penerima rezeki dari Allah. Nah, sudah seperti saya bilang tadi, bahwa ada rezeki mutlak yang disampaikan, yang saya sudah kutip dari Ustadz Khalid Basalamah, dan juga ada rezeki mutlak ikhtiar. Nah, ikhtiar ini dengan cara kita berusaha mendapatkan rezeki itu. Jadi rezeki yang nanti yang telah Allah berikan itu jauh lebih banyak kita terima dengan cara kita berusaha. Nah, tapi apa bedanya apa bedanya gaji sama rezeki gitu? Nah, kalau gaji itu kan walaupun kita berusaha kita dapat gitu kan, dari pengusaha, dari bos kita atau dari apa. Nah,
itu rezeki. Nah, itu juga rezeki, tapi gaji itu sudah pasti bahwa yang kita terima itu besar maupun kecilnya itu tetap segitu yang kita terima. Jadi berapapun usaha kita, kalau kita sudah digaji segitu tetap segitu yang diterima. Tapi kalau rezeki ini kita bisa menerimanya ini tidak terhingga gitu. Allah memberikan kita rezeki itu tidak terhingga. Jadi secara tak masuk akal Allah memberikan kita jauh lebih banyak daripada gaji yang kita jalankan atau kita raih atau kita dapatkan gitu. Rezeki ini berbeda dari gaji. Kalau gaji ya otomatis kita kerja yang baik, malas gak malas pun, rajin malas pun ya digaji segitu ya segitu gitu. Tapi kalau kita mencari rezeki dari Allah itu nilainya tak terhingga gitu. Subhanallah. Oke, baik. Di sini juga berangkat dari cita tauhid ini ada 3 implikasi penting diperhatikan dari artikel Dakwah Raharjo ini. Yang pertama itu adanya hak asasi manusia dalam memperoleh kebutuhan hidup. Dan yang kedua itu ada dalam proses kegiatan mencari rezeki tersebut berlaku prinsip-prinsip demokrasi ekonomi, di mana setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber rezeki yang dikuasai oleh Allah, tetapi diperuntukkan ke semua manusia dan sekaligus yang ada di muka bumi makhluk hidup. Tiga itu dalam kutipannya dilihat dari sisi keadilan sosial. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan yang saya ucapkan tidak mengenakan di hati Anda ataupun tidak mengerti, saya mohon maaf. Dan tadi saya menjelaskannya secara konsep. Apabila tidak ada yang mengerti, tolong dipertanyakan di diskusi kita dalam presentasi hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kelompok saya Indah Mutiara Ayu, Dona Zarah Hasibuan, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.